debat kali ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kefarmasian. Selanjutnya, saya persilahkan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari tim pro, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Kinanti Aurelia. Perkenalkan, nama saya Narisma Zeri Putri. Perkenalkan, nama saya Atika Rahma Maulida. Perkenalkan, nama saya Mulia Nurul. Dan selanjutnya untuk tim kontra, dipersilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Sulfiani Alifah. Saya Stefano Felina Suryanti. Saya Rina Nadia Moro. Mari kita mulai sesi debat kali ini. Baik, sesi debat kali ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kefarmasian. Baik, yang pertama saya persilakan kepada tim pro menyampaikan pendapatnya. Izin menyampaikan pendapat mengenai Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan Tahun 2023 mengenai kefarmasian. Di antaranya ada meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di daerah terpencil dengan fokus pada pelayanan primer seperti puskesmas dan posyandu. Kemudian fokus pelayanan kesehatan bergeser dari pengobatan menjadi pencegahan dengan harapan distribusi apoteker dan layanan kefarmasian menjadi lebih merata hingga ke daerah pelosok. Kemudian ada penegasan legalitas dan perlindungan hukum bagi praktikan apoteker melalui sertifikat kompetensi yaitu surat tanda registrasi atau STR. Di sini menambahkan bahwa STR di sini diberikan kepada seorang yang telah berprofesi apoteker sehingga dia seorang apoteker yang disuruh ke daerah terpencil karena apoteker sudah profesional dan memiliki pengalaman yang lebih banyak dibanding S1. Seperti pada saat pendidikan apoteker sudah cukup berpengalaman bekerja di apotek, RS, puskesmas, dan lain-lain. Baik, izin menanggapi kami dari tim kontra. Menurut pendapat kami tidak setuju dengan adanya undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa meningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil hal tersebut dikarenakan kurangnya akses jalan yang memadai. Jadi jika ingin pemerataan tersebut dijalankan, maka harus ada akses jalan ke daerah terpencil yang memadai. Sedangkan sekarang akses jalan di daerah kota maupun kabupaten masih belum memadai, apalagi untuk akses ke daerah terpencil. Ini menambahkan tentang argumen kedua yang disebutkan bahwa hanya profesi apoteker saja yang mendapatkan STR. Untuk pendidikan S1 belum bisa mendapatkan STR. Kami sangat tidak setuju karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketersediaan kampus-kampus di Indonesia yang menyediakan program studi di apoteker dan juga tidak semua orang memiliki biaya yang cukup untuk melanjutkan pendidikan tersebut. Izin menambah dengan yang sudah diucapkan bahwasannya tentang akses jalan. Maka dengan adanya undang-undang ini, seharusnya pemerintah sudah memberikan akses jalan dan mengusahakan akses yang lebih mudah ke daerah pelosok. Dengan pembuatan undang-undang ini, pemerintah juga akan memikirkan akses jalan tersebut sehingga tidak ada masalah kekurangan akses jalan atau yang lainnya. Izin menambahkan untuk urusan biaya seorang lulusan sarjana farmasi untuk menempuh profesi apoteker gitu, dia itu banyak peluang untuk bekerja sebelum melanjutkan ke pendidikan apotekernya. Contohnya bisa bekerja sebagai administrasi atau menjadi seorang tenaga pendidik di SMK farmasi. Karena bahwasanya di Kebumen ini masih kekurangan tenaga yang ada di SMK farmasi. Baik, izin menanggapi dari tim pro yang sudah disebutkan bahwasanya tadi lulusan S1 farmasi nantinya bisa melanjutkan di bidang pendidikan dan juga bisa bekerja di apotek hanya sebagai administrasi. Nah, namun bagaimana jika saya misalnya sebagai salah satu lulusan S1 farmasi hanya ingin fokus di bidang farmasi saja, jadi tidak memiliki minat ke dunia pendidikan ataupun hanya sebatas tenaga administrasi di apotek. Terus berarti selama ini kita menempuh pendidikan S1 itu hanya sia-sia dong, karena hanya bisa menjadi seorang administrasi. Kalau begitu, seharusnya kita tidak usah susah-susah kuliah di jurusan farmasi jika hanya disetarakan dengan seorang administrasi. Izin menyanggah, memang benar kalau di S1 farmasi kalau tidak mengikuti profesinya maka tidak akan bisa memasuki seperti menjadi apoteker jawab atau menjaga apotek gitu. Tapi di sisi lain lulusan S1 farmasi itu juga
juga bisa bekerja di bidang industri karena banyak seperti bidang-bidang di dalamnya itu membutuhkan tenaga kesehatan juga. Seperti ada juga bidang-bidang seperti produksi, pemasaran, dan juga kadang ada juga di laboratorium, ada di klinik atau distribusi gudang farmasi juga ada, atau di lembaga-lembaga penelitian lain juga tersedia untuk S1 farmasi biasanya. Kesimpulan merupakan dari jawaban rekan saya. Pada dasarnya seorang sarjana farmasi tanpa gelar apoteker dapat bekerja di semua bidang farmasi dan non farmasi. Karena itu mereka tidak akan sia-sia dalam menempuh pendidikan sarjana farmasi, karena S1 farmasi bukan berarti tidak bisa bekerja, hanya saja dia tidak memiliki SPR dan tidak diakui sebagai tenaga kesehatan. Karena dari kedua tim masih tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing, selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan closing statement-nya. Dimulai dari Limpo, dipersilakan. Baik, jadi dari